saya Gilbert Edgardo, kimia 1G1181121, ingin menjelaskan tentang krip pada mata kuliah struktur dan sifat material pertama ini. Apa itu krip? Krip itu adalah suatu fenomena yang terjadi pada material. Kenapa bisa muncul fenomena krip? Karena material tersebut itu mengalami tegangan pada temperatur yang sangat tinggi. Temperatur yang sangat tinggi maksud itu adalah 0,4 dari TM. TM itu adalah temperature absolute melting dari suatu material tersebut. Sebenarnya krip itu apa? Krip itu merupakan deformasi permanen pada suatu material akibat kasus-kasus tadi, yaitu tegangan pada temperatur yang sangat tinggi. Krip itu bisa terjadi pada material logam maupun non-logam. Dan juga krip juga bisa terjadi pada material getas dan material yang ulet. Berikut merupakan perbedaan akibat krip dari material getas dan material ulet. Nah, pada grafik di samping ini bisa kita tahu perbedaan material getas dan ulet. Tentunya material yang ulet itu akan terjadinya necking atau pengecilan diameter sebelum akhirnya itu dia putus. Makanya dia itu mempunyai absorbed energi yang tinggi atau luas di bawah kurva ini yang lebih besar daripada brittle. Nah, sedangkan fenomena brittle itu jika dia ditarik maka dia akan patah tanpa ada necking. Bahkan bisa kita lihat di sini nih, ada patahannya tersebut yang pada material brittle atau getas itu patahannya itu lurus. Sedangkan yang pada material ulet itu patahannya itu bentuknya itu tidak lurus. Nah, sekarang kita masuk pada stress structure akibat krip. Pada material yang ulet, kegagalan atau failure karena faktor strip fracture pada krip itu terjadi pada laju krip yang tinggi, tetapi pada temperatur yang relatif rendah dan butuh waktu singkat untuk membuat suatu material tersebut patah. Sedangkan pada material yang getas, failure akibat stress fracture itu terjadi pada laju krip yang relatif rendah dan temperatur yang tinggi. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya bakal dibahas di slide lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas stress corrosion. Kenapa kita membahas fenomena ini? Karena kegagalan suatu material pada temperatur yang tinggi itu tidak hanya diakibatkan oleh krip. Salah satunya juga bisa diakibatkan karena korosi, yaitu tegangan yang mengakibatkan material tersebut rusak adalah stress corrosion. Di SMA kita sudah tahu fenomena korosi itu adalah material tersebut bisa berkarat karena bisa terjadi kayak gini karena suatu material tersebut bereaksi dengan zat-zat korosi pada suatu lingkungan. Nah, tentunya fenomena korosi ini sangat merugikan baik di sisi cost dan sisi keawetan suatu material karena dia itu memicu terjadinya retakan. Nah, retakan tersebut bisa secara kasat mata atau secara tidak kasat mata, yaitu terjadi retakan itu bisa di mikrostruktur di grain boundary-nya atau bisa secara kita lihat langsung pada materialnya. Dan juga tentunya fenomena korosi ini sangat menurunkan kekuatan material. Awalnya suatu material yang akan putus setelah dia melewati ultimate tensile strength-nya. Nah, karena korosi ini material tersebut bisa rusak. Bahkan jika diberikan tegangan di bawah tegangannya sekalipun. Nah, tegangan ini namanya itu stress corrosion. Tentunya kegagalan akibat stress corrosion itu terjadi apabila grain boundary suatu mikrostruktur material itu dapat terjadi percabangan dan retakan. Nah, di sini itu kita bisa analisis dengan namanya itu adalah microstructure examination agar kita bisa melihat retakan-retakan yang terjadi pada grain boundary suatu material. Solusi terbaiknya itu apa yang dapat dilakukan? Yaitu dengan cara proses tempering atau melapisi suatu material dengan material yang lebih tahan dari korosi. Gambar tersebut atau gambar di sisi kiri ini merupakan suatu contoh kasus kegagalan suatu material, yaitu kegagalan pipa titanium yang digunakan untuk menyalurkan material korosi pada temperatur yang tinggi, yaitu 400 derajat Celcius. Nah, kegagalannya itu bisa diakibatkan karena muncullah fenomena krip. Karena temperatur kerja pada material tersebut sangat tinggi, 400 derajat Celcius. Bisa jadi merupakan temperatur 0,4 kali temperatur
temperatur TM-nya atau temperature absolute melting-nya. Yang kedua itu bisa terjadi karena fenomena korosi yang mengakibatkan stress corrosion. Nah, tentunya pada material ini tuh kita harus melakukan microstructure examination dulu agar kita dapat mengecek apakah di mikrostruktur material tersebut, khususnya di bagian grain boundary-nya itu terdapat retakan apa enggak. Kalau terdapat retakan, kemungkinan besar itu kegagalannya itu diakibatkan karena stress corrosion, bukan karena fenomena creep. Oke, kita akan membahas lebih lanjut tentang creep, yaitu creep test. Tentunya pada slide pertama tadi, pada gambar tersebut, kita dapat tahu creep itu fenomena yang bisa muncul karena adanya tegangan, temperatur yang tinggi, dan waktu. Nah, temperatur tinggi itu yang bisa mengakibatkan fenomena creep apabila material tersebut diletakkan pada 0,4 dari TM-nya. TM itu apa? TM merupakan temperature melting absolute melting temperature, yaitu temperatur yang dapat mengakibatkan suatu material tersebut melting atau meleleh. Nah, yang kedua itu tegangan. Tentunya tegangan itu akan mengakibatkan terjadinya regangan. Tetapi pada creep test ini, tegangan yang diberikan itu konstan. Dan juga tentunya fungsi terhadap waktu. Semakin lama waktunya, regangannya itu akan berkembang sampai akhirnya suatu material itu bisa putus atau rupture. Nah, tadi kan kita tahu bahwa tes creep ini pada temperatur yang konstan dan pada tegangan yang konstan. Nah, otomatis creep merupakan fenomena yang bergantung pada waktu, karena seiringnya waktu, creep tersebut bisa putus. Oke, dari grafik di sini kita dapat bisa melihat tentang perilaku dari creep test. Oke, di sini tuh ada instantaneous deformation. Nah, itu merupakan tegangan sesaat setelah dilakukan pembebanan. Nah, itu tuh bukan pengaruh dari creep. Nah, ingat tegangan sesaat. Di sini tuh pada grafik ini terdapat 3 daerah, yaitu stage pertama, 2, dan 3. Yang pada stage pertama ini dapat kita tahu laju creepnya itu menurun. Kenapa laju creepnya itu menurun? Karena di bagian satu ini terjadi, pada gambar di sini, ini tuh gambar pada stage 1. Ini pada mikrostrukturnya itu terdapat banyaknya dislokasi, di mana dislokasinya ini keluar dari daerah dislokasinya sehingga menghambat dislokasi yang lain. Nah, karena banyak terjadi fenomena ini, maka dislokasi akan terhambat sehingga muncul fenomena strain hardening. Nah, itu mengakibatkan laju si creepnya itu menurun. Yang kedua itu adalah laju creep yang konstan. Jika ditarik garis lurus ini, garis tersebut lurus atau konstan. Nah, daerah ini disebut steady state creep atau minimum creep rate. Oke, creep tersebut merupakan gradien dari garis-garis ini. Apabila kita tarik garis lurus, yaitu delta E per delta L, itu menunjukkan creep rate atau laju creep. Nah, pada state 3 ini, yang nantinya material itu bakal putus, itu terjadi necking pada suatu material, sehingga tegangannya itu meningkat, sehingga laju creepnya itu akan meningkat juga, atau mempunyai akselerasi yang tinggi, sampai akhirnya material itu tersebut putus. Oke, tentunya temperatur dan tegangan juga memberikan pengaruh terhadap rupture time atau waktu material tersebut putus. Pengaruhnya apa? Bisa kita lihat pada grafik tersebut atau kurva tersebut nih, di mana disimpulkan temperatur 3 lebih besar daripada temperatur 2 lebih besar daripada temperatur 1. Yang kita tahu bahwa T1, T2, T3 itu lebih tinggi dari 0,4 temperature melting. Kemudian temperatur ini juga sebanding dengan tegangan 3 lebih besar daripada tegangan 2 dan tegangan 1. Nah, dapat kita lihat bahwa rupture time pada garis merah ini lebih kecil daripada garis biru dan garis hijau. Nah, disimpulkan bahwa semakin besar temperatur dan semakin besar tegangan yang diberikan, maka waktu material tersebut putus itu akan semakin rendah atau semakin singkat waktunya agar material tersebut putus atau rupture. Selanjutnya itu creep rate dan rupture time. Nah, creep rate ini sudah kita lihat dari grafik sebelumnya, merupakan gradien pada kurva regangan terhadap waktu atau DE per DT. Sebenarnya kondisi creep aktual itu disebabkan tidak hanya pengaruh tegangan dan waktu, ada faktor-faktor lain,
yang bisa kita lihat pada rumus ini. Dan juga rupture time itu waktu yang diperlukan untuk material putus itu kita bisa hitung dengan rumus ini, rumus TR ini, dengan keterangan di samping sini. Di mana R itu konstanta gas, T itu temperature dalam Kelvin, Qc itu energi aktivasi creep, dan Qr itu energi aktivasi rupture, N dan M merupakan konstanta suatu materialnya. Selanjutnya adalah LMP. LMP itu merupakan Larson-Miller parameter. Nah, Larson-Miller parameter itu digunakan untuk menghubungkan hubungan stres, temperature, dan rupture time pada suatu grafik. Yang dapat kita lihat bahwa sebelum-sebelumnya itu faktor-faktor ini merupakan faktor yang mengakibatkan suatu creep itu terpisah. Dengan Larson-Miller time ini bisa kita hubungkan. Nah, LMP itu kita bisa rumuskan dengan dua perumusan ini yang sebenarnya itu sama. LMP yang pertama T per 1000 dikali A plus B ln T, atau yang kedua itu T dikali C plus log T. Nah, dimana kita bisa tahu A, B, dan C merupakan konstanta suatu material yang berbeda-beda. T itu merupakan temperatur dalam Kelvin, dan T besar maksudnya, dan T kecil itu merupakan waktu suatu material itu putus atau rupture time. Oke, berikut ini merupakan contoh dari suatu kasus dari LMP. Oke, terdapat material paduan nikel base yang dibebani dengan tegangan sebesar 100 MPa dan beroperasi pada temperatur 1000 derajat Celcius. Oke, dari kurva di sini kita bisa simpulkan dari pembebanan 100 MPa, yaitu ini LMP-nya itu bisa kita simpulkan sekitar 24,5, sehingga dengan perumusan yang pertama tadi LMP sama dengan T dikali C plus log TR. Nah, bisa kita lihat LMP-nya sudah tahu 24,5, temperatur sudah kita ketahui, dan nilai C itu belum kita ketahui. Nah, nilai C itu bisa kita ketahui dari materialnya tersebut. Material tersebut merupakan paduan nickel base, sehingga bisa kita tahu maka nilai C dari satu material tersebut 20. Dengan perumusan ini, maka kita bisa dapatkan TR atau temperature rupture time, atau waktu yang diperlukan material agar material tersebut putus. Perhitungannya bisa kita lihat di sini. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu tahapan creep. Pada creep memiliki 3 tahapan, yaitu primary creep atau transient creep. Tahap ini adalah tahap awal terjadinya creep, di mana laju creep menurun. Kemiringan kurva akan menurun setiap waktu, menunjukkan adanya strain hardening. Deformasi menjadi lebih sulit karena material tegang. Selanjutnya yaitu secondary creep. Biasanya menjadi tahap dengan durasi terlama. Bisa juga disebut steady state creep, karena pada tahap ini laju creep konstan. Dan yang terakhir yaitu tertiary creep. Laju creep berakselerasi hingga material rupture atau putus. Ini semua menyebabkan penurunan area penampang yang efektif dan peningkatan laju regangan. Dapat dilihat di sini, ini adalah grafik axial strain versus time dari tahapan creep. Selanjutnya yaitu umur creep. Umur suatu material yang mengalami creep dipengaruhi oleh tegangan dan temperatur. Semakin besar tegangan dan temperatur, maka semakin pendek waktu yang diperlukan untuk material mengalami patah atau putus. Nah, dapat dilihat di sini bahwa saat stres meningkat, maka steady state creep rate akan meningkat. Dapat dilihat di grafik. Dan rumusnya adalah steady state creep sama dengan konstanta material dikali stres pangkat konstanta. Selanjutnya yaitu pengaruh temperatur terhadap waktu. Dapat dilihat di grafik
T3 lebih besar dari T2 lebih besar dari T1. Ini menunjukkan bahwa saat T meningkat, maka steady state creep rate juga akan meningkat. Dan rumus di kanan adalah rumus steady state creep rate yang dipengaruhi oleh temperatur. Selanjutnya, prediksi umur terkadang menggunakan grafik dengan melihat rupture time atau kecepatan pertambahan strain pada zona steady state. Pada grafik di sebelah kiri terdapat stress versus rupture time lifetime. Nah, yang di kanan adalah grafik stress terhadap steady state creep rate. Selanjutnya, data extrapolation method. Ekstrapolasi data ini biasanya memiliki output Larson-Miller parameter yang bertujuan untuk mempermudah melihat hubungan antara stres, temperatur, dan waktu. Nah, Larson-Miller parameter adalah digunakan untuk memprediksi umur melalui percobaan singkat. Hubungan tegangan, temperatur, dan umur dapat dilihat melalui garis yang mewakili material, yang dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan bawah. Demikian dari presentasi kami. Terima kasih.